Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya Islam ke Pulau Sulawesi. 3 datuk penyebar Islam di Sulawesi Selatan. Telah diketahui bahwasannya agama Islam di Sulawesi Selatan bukanlah agama yang telah ada sejak nenek moyang, melainkan agama baru yang masuk dan diterima pada awal ke-17 Masehi. Islam tidak langsung muncul begitu saja dan tersebar dengan sendirinya. Tentu ada peran tokoh yang berjasa menyebarkan, sebagaimana khasanah sejarah penyebaran Islam di wilayah lain. Tokoh penyebar Islam di Sulawesi Selatan sendiri dikenal dengan Datuk Talluah, 3 datuk yang dengan senang hati sekaligus dengan jiwa tablignya rela menyampaikan dakwah-dakwah Islamiyah hingga menyebarkan agama Islam hingga seperti saat ini. Penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan dimulai sejak abad ke-17 atau di akhir abad 16. Dan pada proses penyebaran, rupanya kerajaan Goa lah yang berperan besar, bahkan dalam jangka waktu kurang lebih 6 tahun, kemudian diterima sebagai agama resmi kerajaan kembar Goa Tallo, serta di sanalah dikatakan kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan yang telah menerima agama Islam. Jika kalau kita menengok pada historiografi tradisional, tentu kita akan menemukan 3 orang mubalik dari Minangkabau yang merupakan tokoh penyebar Islam di Sulawesi Selatan, yaitu Datuk Ribandang yang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Khotib Tunggal, adalah seorang ulama dari Kota Tengah Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke kerajaan-kerajaan di wilayah timur Nusantara. Lebih lanjutnya, Matul Lada dalam bukunya Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa setibanya Datuk Ribandang di Pelabuhan Tallo, kemudian beliau melaksanakan sholat yang tentunya membuat masyarakat heran. Berangkat dari sinilah, sang raja pun menemui Datuk Ribandang yang tengah melakukan sesuatu yang terlihat aneh. Namun di tengah perjalanan, sang raja malah bertemu dengan orang tua dan menanyakan hendak kemana sang raja. Setelah menjawabnya, orang tua tersebut menulis sesuatu di atas kuku ibu jari sang raja Tallo itu. Tak lupa mengirim salam pada orang yang tengah berbuat aneh yang dimaksud Datuk Ribandang. Sesampainya di pantai dan bertemu dengan Datuk Ribandang, beliau pun membaca tulisan orang tua yang pada kuku ibu jari sang raja yang merupakan lafaz surah Al-Fatihah. Maka disinilah awal mulai pengenalan agama Islam. Sedangkan dalam sejarah lain dikatakan bahwa awalnya Datuk Ribandang hendak berdakwah ke kerajaan-kerajaan Kutai, hanya saja masyarakat di sana belum memungkinkan. Alhasil, Datuk Ribandang pun ke Makassar, kerajaan Goa, bersama dengan 2 saudarana, yakni Datuk Patimang atau Datuk Sulaiman, dan bergelar Khotib Sulung, adalah seorang ulama dari Kota Tengah Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke kerajaan Luwu. Dalam menjelaskan dakwanya, ajaran tauhid yang menjadi pegangan dengan metode mempergunakan kepercayaan lama sure Lagoligo sebagai cara pendekatan. Datuk Ri Tiro bernama asli Nurdin Aryani Abdul Jawad dengan gelar Khotib Bungsu, serta dalam menjalankan dakwanya ia melakukan pendekatan tasawuf, sehingga dalam proses penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan dikenal dengan 3 mubalik asal Minangkabau, yang mana pada proses penyebaran agama Islam ketiganya membagi wilayah. Datuk Ribandang yang ahli fikih berdakwah di kerajaan Goa dan Tallo, sedangkan Datuk Patimang yang ahli tentang tauhid melakukan syiar Islam di kerajaan Luwu.
Sementara Datuk Ritoro yang ahli tasawuf di daerah Tiro dan Bulukumba. Ahmad Muhammad Sewang Islamiyah di Kerajaan Goa Abad. Selain itu, 3 mubalik di atas dalam proses Islami di Sulawesi Selatan menggunakan pendekatan akomodatif, adaptasi struktural dan kultural, yaitu melalui jalur struktur biografi lewat raja, adat istiadat, serta tradisi masyarakat lokal. Sehingga dari sinilah seolah menggambarkan bahwa Islamiyah di Sulawesi Selatan adalah melalui pintu istana Raja Amran 2001. Maka tak heran jika kalau 3 mubalik di atas dianggap paling berjasa dalam mengembangkan agama Islam di Sulawesi Selatan, terutama pada 3 daerah, yaitu Goa, Luwu, dan Bulukumba. Sekian sejarah masuknya Islam ke Sulawesi Selatan, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.